Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Yo, halo sobat leveling, Seyu di sini. kenapa harus sobat leveling dong? Ya, gila. Kita udah nggak kerasa ya, udah memasuki tahun keempat ya kan. Pokasi Betul. Podcast mengudara ya. Nah, bersamaan dengan tahun keempat kami yang mana akan nggak dirayakan juga sih ya. Kita nggak ngerayakan apa-apa ya. Tanggal 27 April nanti Pokasi Podcast tepat 4 tahun, berumur 4 tahun gitu. Gila, nggak kerasa ya udah 4 tahun aja ya. Betul. Dari iseng loh. Iya. Iya, benar benar benar. Dan untuk merayakan 4 tahun kami mengudara, tentu saja kami kembali lagi dengan season keempat nih. Pas banget kan ya? Tahun keempat, season keempat. Padahal kita sempet apa namanya? Vakum setahun ya. Waktu Iya, tahun 2022 ya kalau nggak salah ya. Kita vakum setahun tuh ya. pokoknya beres season 1 deh kalau nggak salah. Ya, beres season satu kan akhir 2021, terus ya 2022 kita vakum setahun, balik lagi di tahun 2023. Makanya kita walaupun udah ini tahun keempat ya, tapi pas seasonnya juga pas 4, padahal harusnya kan 5 gitu kan ya. Nah, sebelum nih kita memasuki pembahasan kali ini, mungkin sih ada sedikit lah kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pendengar nih tentang Pokasi Podcast. Kita sudah 4 tahun gitu kan ya. Barangkali ada yang mau lu sampaikan, kesan lu gimana gitu kan selama di Pokasi Podcast, atau mungkin aja ada hal yang berubah gitu selama 4 tahun kita atau lu gitu menjalani Pokasi Podcast ini gitu sih. Ini sih, cuman kan kalau dulu waktu beres season 1 tuh yang menurut gue cukup berkesan tuh karena eh apa ya, gara-gara season 1 cara pembawaan gue ngobrol di depan tuh jadi lebih beda gitu karena ya itu apa ya, itu ya kayak bukan latihan sih sebenarnya, tapi karena record vokasi jadinya ketika ngobrol yang lain tuh jadi lebih nyantai aja gitu. Dan makin sini ada perubahan juga sih, mungkin kalau ngedengerin dari season 1, 2, 3 sama sekarang harusnya sih beda ntar. Entah pembawaan atau pemilihan katanya juga. Sama apa ya? Sama ini sih, entah kenapa gue belakang tuh ngerasa kayaknya kalau nonton yang dulu-dulu, apalagi season 1 gitu, gue bisa mengkritisi perkataan gue sendiri dulu gitu. Iya 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 iya. Sama sih sama. Apalagi gini ya, apa kalian mungkin bisa bayangin deh dua orang introvert yang mungkin bisa dibilang sama-sama kurang bisa berkomunikasi dengan baik, tiba-tiba bikin podcast. Bayangin aja dah, season satu tuh kayak gitu gitu. Apalagi kan Ya, betul. kita apa bener-bener kayak waktu recordnya itu kayak gue ngomong dulu satu kalimat, atau misalnya gue ngomong dulu nih satu paragraf lah sampai selesai. Terus kita cut, terus lu apa gue ngomong, terus say you gantian satu paragraf, kita cut lagi kayak gitu-gitu, terus akhirnya baru gue gabungin. Makanya dulu awal-awal kita banyak dapat feedback, nggak, kita kurang tektokan gitu, tektokannya tuh kurang banget itu ya. Ya iya, karena kita aja bikin podcast nih bener-bener siapa duluan yang ngomong terus di stop, tar baru siapa lagi yang ngomong di stop kayak gitu. Makanya kan nggak mengalir gitu kan. Nah sekarang setelah season 2, season 3, dan season 4, ya sudah kita coba untuk bisa lebih mengalir aja, walaupun mungkin tetap masih ada kendala, kadang telat respon atau gimana, karena kan kita ini record di Discord ya sih ya. Betul. Iya, jauh Paling kita kan tinggalnya. Hah? ya paling apa kendala kita di ini apa internet yang kadang putus di tengah sih. Itu dia. Soalnya gua dan Seyu tinggal di kota yang berbeda, jadi tidak mungkin juga kita live langsung. Maksudnya rekaman secara langsung tuh kayaknya nggak mungkin, susah gitu. Karena nyari Betul, waktunya betul. juga susah. Kita sama-sama kerja, beda kota gitu kan. Tapi sama sih gue juga kayak lu, saya apa hal yang gua rasakan gitu.
dari pas kita awal season 1 sampai sekarang tuh ya gue jadi bisa lebih apa ya, lancar lah gitu untuk ngobrol, walaupun nggak yang kayak orang ekstrovert yang wah lalalala gitu energinya banyak buat ngobrol, nggak juga sih, tapi tetap Betul. maksud gua dibandingkan pas season 1 nih udah makin kesini makin kesana gitu, oh enggak. Maksudnya makin kesini ya gue udah bisa lumayan lah gitu, komunikasi gue udah lumayan lancar lah sekarang gitu kan. Oke, jadi sekian untuk sedikit kesan-kesan ya selama 4 tahun Pokasi Podcast. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke pembahasan episode 1 dari season keempat Pokasi Podcast. Nah, jadi kita mau bahas apa nih saya ini? Untuk pembukaan season keempat dari Pokasi Podcast nih. Oke, untuk season apa ya? Pembukaan season keempat ini kita bakal bahas sesuai opening gua tadi sih. Kita bakal bahas mas-mas leveling. Iya, makanya langsung pembukaannya sobat leveling. Padahal belum tentu di sini semua nonton solo leveling. Ini tuh fun fact sedikit sebenarnya. Topik solo leveling tuh udah sempat gua ajuin ketika season satunya tayang. Berarti berapa tadi? 2 tahun lalu 2 ya? tahun lalu ya, 2023. Nah, cuman gini, waktu pertama Seiyu ngajuin, gue bilang, aduh kayaknya kalau solo leveling agak susah nih bahasnya karena gua nggak nonton kan, gua nggak ngikutin manhwanya, novelnya, nonton juga enggak gitu kan. Paling awalnya kayak gue mikirnya kalau emang lu mau bahas solo leveling ya kita kan ada konten khusus monolog itu pojok santuy yang mana khusus di YouTube kan. Ya, yang cuma Walaupun satu episode. walaupun baru 1 episode sampai saat ini. Aduh, bener-bener males nulis skripnya itu anjir. Ya gitu. Nah, cuman kenapa tiba-tiba sekarang episode 1 bahas solo leveling? Karena tiba-tiba saya menonton animenya. Jadi apa sebenarnya gue juga nonton si anime solo leveling itu pas udah berapa episode ya? Season 2-nya ya. 3 atau 5, antara 3 sampai 5 episode. Jadi sebenarnya udah agak pertengahan juga. Seingat gue udah agak pertengahan juga. Terus apa? Ya alasannya kenapa? Nanti deh. Nanti. Pokoknya gitu. Pokoknya gue tiba-tiba kayaknya coba deh gitu kan. Gue tuh sebenarnya bukan nggak suka ya, jarang, emang dari dulu emang jarang banget baca manhwa. Karena gini, solo leveling tuh kan dia tipikal dungeon muncul di dunia nyata kan. Dungeon muncul di Korea, di Jepang, di China, di Amerika gitu kan. Nah, gue tuh nggak suka cerita fantasi yang si dunia aslinya tuh tiba-tiba jadi dunia fantasi gitu. Maksudnya kayak ya itu tadi dungeon muncul, atau dulu kayak gue direkomendasiin ada manhwa Omniscience Reader, tahu kan lu ya? Tahu. Nah, ya itu kan si dunia aslinya tiba-tiba berubah jadi dunia Omniscience Reader kan. Nah, itu gue nggak suka juga tuh, walaupun rekomendasiin kata salah satu teman kita di Discordnya anak tua ya, si Alfa tuh ngerekomendasiin gue, dia bahkan baca novelnya juga gitu kan. Gue pas coba baca, aduh ini gue nggak bisa. Terus solo leveling juga pas awal gue lihat juga gue kurang gitu kan, karena dia dungeon gitu, dungeon muncul di dunia nyata tuh gue nggak begitu suka gitu kayak gitu. Terus tapi gara-gara satu karakter di solo leveling, yaitu siapa sih? Ini apa? Pasangannya mas-mas leveling nih. Ya, iya pasangan mas-mas leveling yang mana? Yang waktu di awal-awal bukan? Bukan sih. Iya, itu gara-gara gue melihat karakter Cahaein ya, yang versi animenya, kok menarik gitu kan. Apalagi ternyata pas yang gue lihat ternyata itu emang fan service yang gak ada di manhwa kan. Emang tambahan dari di animenya. Nah, gue terus mulai tuh ngelihat
beberapa kayak kan kadang di IG Reels atau di Facebook Reels gitu kan suka muncul cuplikan-cuplikan anime gitu kan ya. Gue lihat ada beberapa pembahasan solo leveling, bahkan ada yang potongan animenya solo leveling. Kayaknya kok seru ya gitu kan. Akhirnya di situ gue nonton season 1 sampai sampai ini apa sampai ngejar season 2-nya ya udah. Akhirnya karena baru tamat juga kan ya si solo leveling season 2 baru tamat musim kemarin kan ya? Winter ya? Iya, baru baru sebulan lah, Ya, sebulan dari kita kurang lebih sebulan gitu kan. Jadi makanya gue bilang, udah yuk untuk season 4 kita bahas solo leveling. Walaupun gini, mungkin kalau gue masuk di pembahasan ini nanti, gue itu adalah orang yang hanya nonton animenya, nggak baca manhwa dan tidak baca novelnya. Sementara Seiyu adalah orang yang membaca manhwa, membaca novel, dan nonton animenya. Jadi mungkin nanti akan ada perbedaan pandangan lah ya. Ya, betul. Walaupun gue kayaknya mau ngambil apa ya, peran yang agak beda dikit. Jadi ya itu sesuai yang Faiz bilang, gue manualnya baca, novelnya baca, bahkan dua-duanya fisikalnya gue punya. Oh ya kan emang terbit di Terus Indonesia ya. iya, terus kalau kalian cek di My Animalist gue ya, di favorit manga sama people-nya tuh ya ada penulisnya solo leveling sama solo levelingnya sendiri gitu. Cuman untuk di yang diskusi ini gue mau ngambil sudut pandang sebagai apa ya, orang yang agak cukup bukan cukup, ada sedikit kekecewaan sama adaptasi animenya gitu. Jadi Ah, bi- biarpun apa ya, biarpun gue terkesan seperti fanboy karena mengoleksi beberapa apa bukunya, mm. cuman gue nggak mau bias juga kalau misalkan ada beberapa hal yang gak terlalu gue suka di animenya gitu. Berarti kita bahasnya ntar season 1 sama season 2 langsung ya. Boleh, boleh. Kita bahas season 1 dan Oke. season 2 walaupun mungkin saya tidak begitu ingat ya. Karena gue maraton. Season 1 tuh maraton gue sampai ke season 2 gitu kan. Nonton aja toto ih anjir udah ngejar aja nih season 2 gitu kan. Nggak kerasa. Jadi maratonnya lu normal kan di speed 1? Normal. Nggak Oh. kayak lu yang speednya 1,5 atau 2 sih. Aduh. Tapi ya kan lu bilang kalau lu seperti fanboy karena solo leveling karena ngumpulin eh, apa namanya cetakan fisiknya ya buku apa komiknya novelnya. Kalau saya mungkin fanboynya di sini cahain doang. Hanya fanboy cahain seorang gitu kan. Bodo amat sama yang lain. Gitu. Nah, berarti dari lu sebagai orang yang masuk ke apa ya, nonton solo leveling karena karakternya, Hmm. impresi awal lu setelah nonton adaptasinya apa tuh? Impresi gue ya ah gue akui untuk adaptasi anime ya dari season 1 sampai season 2 ya. eh Seru ternyata. Walaupun gini, walaupun kan gue memang tetap pada pendirian, gue itu nggak suka sama seri fantasi itu yang dunia nyatanya tuh berubah jadi fantasi gitu atau kayak dungeon-dungeon muncul. Mungkin kalau misalnya premisnya itu kayak nih si dunia nyatanya udah berubah jadi dunia fantasi sejak 50 tahun lalu misalnya. Itu kan udah lama kan ada rentang waktunya yang akhirnya membuat seolah-olah si dunia nyatanya ini ya udah jadi dunia fantasi. Itu mungkin gue masih agak bisa terima. Cuman kan gue tetap pada pendirian ya apa ya bahkan kayak misalnya manga aja yang dia itu bisa bolak-balik Jepang terus ke isekai balik Jepang lagi ke isekai lagi itu gue kurang suka juga gitu yang kayak gitu apalagi ini yang dunia nyatanya tuh kedatangan dungeon gitu kan cuman overall kalau untuk berantemnya gitu fightingnya gue suka sih seru menurut gue cerita agak bodoh amat lah ya gitu kan karena memang gue nggak ngikutin manhwanya gue nggak baca novelnya gue nggak baca jadi ya apa yang disuguhkan di animenya dari season 1 itu gue apa namanya gue bisa menikmati gitu gue bisa menikmati battle-nya juga
gokil menurut gua animasi battle-nya, terutama yang paling gua inget tentu saja ketika battle melawan Beru ya, atau si Enking ya, Enking pas udah mau akhir kan. Udah mau akhir Mm-mm. itu menurut gua flawless banget. Walaupun tetap ada yang ada aja gitu. Gua ngeliat kadang tuh di postingan orang tuh yang menemukan dalam tanda petik cacatnya ya dalam scene itu. Cuman gua sih gua nggak yang terlalu merhatiin detail gitu. Selama itu bisa Mhm. gue nikmatin ya oke gitu. Menurut gue seru. Dan karena gue juga nggak baca manhwanya, nggak baca novel lah, jadi kan gue nggak tahu nih apakah ada hal-hal yang dipotong kah, ada hal-hal yang diganti kah gitu selama season 1 sampai ke season 2. Tapi kalau yang gue sebagai penonton yang anime doang, menurut gue sih udah oke lah, udah bagus lah gitu untuk apa sih istilahnya tuh urutan lah. Jadi maksudnya kalaupun memang ada yang dipotong ataupun ada yang apa namanya diganti, eh, nggak yang buat gue sih nggak yang terlalu kerasa gitu. Karena ya itu tadi gue buta dengan sumber aslinya gitu kan. Walaupun memang ada aja yang kerasa kayak gue agak lupa sih, tapi kayak gue ngerasa emang ada yang kurang penjelasan gitu kan, ada yang apa kayak pas si Jinwoo udah mulai yang jalanin daily quest tiba-tiba dia berubah jadi tampan dan kekar gitu kan, itu kan iya maksud gue di situ tiba-tiba aja gitu. Ah, Mhm. tiba-tiba dia kapan potong rambutnya kata gue, yang tadinya dia kelihatan pendek ceking gitu kan, terus tiba-tiba nambah tinggi, potong rambut terus mulai berotot ya, oke lah mungkin itu berasal dari latihannya dia kan. Cuman ya di situ sedikit kurang penjelasannya aja sih kalau buat gua gitu kan. Cuma kalau yang ya overall gua sangat puas lah gitu. Makanya kalau nggak salah kan waktu yang pembahasan yang base anime ya di konten YouTube kita tuh, gua Mhm. bilang kan itu sebenarnya kontender kan ya. Kontender gua di base animenya gua ngasih nilai 9/10. Cuman itu tadi karena gua base-nya gua nggak begitu suka yang modelan dungeon muncul di dunia nyata, atau ya dunia nyata jadi dunia fantasi, makanya gue nggak bisa bilang itu adalah best anime gue pada waktu di musim winter kemarin kan, gitu sih. Ya kurang lebih gitu, jadi overall gue suka walaupun tetap ada kurangnya, tapi gue ya sejauh 2 season itu gue bisa menikmati sih dari solo leveling. Nah, Oke. Apa itu tuh? itu kan dari gue ya. Dari Aha. gua sebagai orang yang tidak baca manhwa dan novelnya. Kalau lu sebagai orang atau bisa kita bilang fanboynya Solo Leveling, bagaimana menurut lu adaptasi Oke. anime season 1 dan season 2 dari Solo Oke. Leveling-nya? Nah, ini kan kalau kita lihat di My Animalist dia nulisnya base adaptasinya tuh yang manhwanya kan. Jadi Hmm. kayaknya nggak fair juga kalau misalkan di compare sama versi novelnya, karena di novelnya itu volume satunya tuh cuman sampai kalau lu inget ada apa pertama kalinya Jinwoo dapat quest yang harus bunuh orang. Nah, Nah, volume satu tuh cuma sampai situ kalau di novel. hmm. Jadi si novel yang tebelnya kayak kamus besar bahasa Indonesia itu isi aslinya tuh kalau di anime kayaknya cuma jadi satu berapa ya? Dua enggak dua. Empat apa lima episode gitu. Sementara kalau di manhwanya agak lumayan banyak gitu atau lebih sedikit itu karena dipotongnya agak lumayan banyak. Nah, itu kenapa mungkin tadi yang Faiz rasain penjelasannya agak kurang karena kalau yang di manhwa emang nggak sedetail itu. Sementara kalau yang di novelnya dia tuh ada yaping di dirinya dia sendiri gitu loh. Nah, Kayak mikir dulu misalkan dia ngeliat musuh apa, ngejelasin stat musuhnya atau pakai equipment apa. Sementara kalau di manhwa sama di anime kan cukup diliatin UI visualnya aja tuh. hmm. Nah, makanya kerasanya emang agak cepat gitu. Nah, kalau misalkan di compare 1 sama 2, season 1 sama 2, sebenarnya yang season 1 tuh cukup
ngejelasin gitu. Walaupun beberapa orang nggak suka karena penjelasannya itu dipotong sama penjelasan itu muncul di tengah-tengah battle. Kalau lu inget di season 1 tuh Jinunya lagi battle, terus tiba-tiba pindah ke aduh siapa sih namanya? Ke Jiho sama bapaknya yang lagi ngobrol entah itu di mobil lah, entah di kantor. Oh iya iya iya. Season 1 tuh sebenarnya ada penjelasannya, cuman penjelasannya tuh M- masukinnya nggak pas. Motong lah ya. Orang lagi seru-seru, Iya, lagi seru-seru ceting-ceting gitu pedang toto cek lah ngobrol ini. iya, lagi seru battle tiba-tiba pindah ke bapak anak yang lagi ngobrol gitu. Iya iya iya. Itu cuman di season 2 itu nggak ada kan. Ya kalau battle ngobrol-ngobrol gitu. Nggak se ini season 1. Walaupun sebenarnya gue nggak mau nyebut ini season 1 season 2 sih karena seingat gue ketika gue baca dulu di Kakao Page tuh season satunya Mano Solo Leveling tuh ya tamatnya di ending episode terakhir season 2 kemarin. Jadi buat gue ini tuh masih satu season kalau pakai patokan dari manualnya. Ya ibaratnya core 2 lah ya, 2 core lah ya. Ya, lebih masuk akalnya kayaknya harusnya itu ya, core 1 core 2 gitu. Hmm. Cuman entah kenapa mereka bagi jadi dua. Nah itu sih kalau dari segi cerita emang karena patokannya manual ya mau nggak mau ada beberapa penjelasan yang dihilangin gitu. Karena ternyata mereka nyoba pakai pendekatan yang di season 1 banyak yang nggak suka gitu ketika battle diskusi ya emang mereka agak salah sih kenapa harus ada diskusi di tengah-tengah battle gitu. Cuman Harusnya hmm, ya cuman harusnya selesain dulu gimana nih tuh? battle, baru penjelasan Hmm, gitu kan ya. Ya, bisa tuh. Harusnya gitu. Atau kayak yang kemarin season 2 pun masih make sense gitu. Emang benar-benar fokus di battle-nya dulu gitu. Hmm. Cuman eh ketika yang di season 2-nya ini gue setuju kalau misalkan ada yang bilang yang season 2 cuma jualan battle doang karena ya memang porsi battle-nya lebih banyak gitu. Ya, Kalau gua nggak salah inget, nggak salah inget di season 2-nya tuh kan battle-nya ada 4 tuh. Yang pertama lawan yang elf ya, biru, elf biru, heeh. terus lawan yang aduh apa? Yang di dungeon yang Yang isinya orc warna yang merah orc tuh. ya, yang orc merah itu ya. Mhm. Terus lawan yang Tower 100, Oh baru ya, terakhir sama heeh. Beru kan. Iya betul betul. Nah, itu tuh apa ya? Kalau bisa dibilang di season 1 manualnya. Itu salah satu 4 battle yang emang paling epic dan ditunggu gitu dan di animenya tuh cuman dipadetin dalam satu season itu kenapa ada beberapa penjelasan yang dikurang-kurangin gitu. Walaupun ada satu episode yang gue pribadi suka, tapi orang-orang nggak suka. Yang mana tuh? Episode episode yang Gino ngasih obat ke ibunya. Oh, ya yang dagunya panjang pas dia nangis. Jadi meme. Itu benar-benar. Itu sebenarnya gue suka walaupun gak se apa ya nggak sengena waktu gue baca manualnya gitu karena eh apa ya salah satu alasan gue suka sama cerita solo level itu ketika dia masih nunjukin sisi humanisnya si Jinwoo-nya gitu. Nah, Hmm. cuman di animenya tuh entah kenapa Jinwoo-nya tuh dibikin so edgy banget gitu. Udah bukan so edgy sih apa ya? Dibikin apa sih istilahnya sekarang? Aura-aura tuh Apa ya? Sigma. Sigma, ya Allah, gua nggak ngerti istilah-istilah kayak gitu. Sigma, Sigma, Sigma boy. Iya, makanya dibikinnya tuh jadi seolah emang harus dia tuh cool banget dan gak boleh ada sisi lemahnya gitu. Ah, Sementara di sumber aslinya dia tuh ada sisi lemahnya juga gitu dan ada sisi di mana dia tuh apa ya author itu nunjukin kalau dia masih punya sisi kemanusiaannya gitu. Salah satunya ketika dia ada interaksi sama keluarganya. Cuman itu di animenya tuh kayak eh, apa ya? Gue bukan ngira staffnya nggak mau, tapi kayaknya emang yang nonton tuh nggak mau ngelihat sisi ke sisi sana gitu. Emang yang dilihat tuh cuma battle, terus dapat harem hmm. gitu doang. Kayaknya itu kenapa tadi gue bilang di awal gue agak sedikit kurang suka sama adaptasinya karena apa ya poin yang bikin gue suka sama Solo Leveling itu justru nggak ada di versi animenya gitu. Walaupun ya emang visualnya bagus, animasinya juga bagus, Hmm. nggak ada masalah apa-apa di luar katanya ada apa masalah produksi dan lain-lain. Sangkanya yang nyampe ke kita bagus gitu. Nggak ada Ya, delay episode juga sih kan gue. ya nggak ada Ya nggak nggak ada. ada. Aman aman itu aman banget. Ya, Hmm. tapi setelah lu sebut iya juga sih ya maksud gua
eh semenjak si Jinwoo punya kekuatan jadi player itu kan, semenjak dia Mhm. mulai rajin latihan buat daily quest, kerasa tuh di animenya si Jinwoo tuh bener-bener kayak orang paling sempurna lah gitu, nggak ada kekurangan apapun gitu kan. Maksudnya lo ya nggak bener-bener nggak ada kelihatan sisi lemahnya. Begitu akhirnya ditunjukin episode yang ibunya bangun dia nangis, langsung kayak nggak disukain. Kayaknya gara-gara itu sih ya. Mhm. Makanya orang-orang tuh nggak suka karena nih selama ini si Jinwoo udah diliatin bahwa nih gue orang terkuat di dunia gitu. Terus tau-tau dia nangis gara-gara ibunya bangun gitu kan. Ya Betul. mungkin karena dari awal image-nya si Jinwoo tuh adalah image cowok paling kuat di dunia gitu. Ya kita bisa mengistilahkan begitulah ya. Terus tiba pas dia Mhm. nangis kan makanya akhirnya banyak yang ih anjir apaan nih kok nangis dagunya jadi panjang. Betul betul. Walaupun yang dagu gue agak aneh kenapa harus dibikin gitu ya. Nggak, gue tahu gue juga itu setelah episode yang itu terus banyak yang ini dagu panjang nangis dagu panjang anjir kocak kata gue. Yang paling make sense menurut gue karena kalau nggak dibikin panjang ntar mukanya mirip sama ini. MC-nya Mahoka tuh siapa? Mahoka. Oh, iya, yang aduh, yang Oh, Magic sihir. Mahoka Kokoretose ya. Ah, iya, Iya iya, aduh siapa sih itu nama, ya gue lupa dah nama MC-nya. Iya 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 juga ya. Diinget-inget agak mirip ya. Heeh. ya, soalnya entah kenapa desain dia yang versi Jepang itu emang mukanya mirip ke sana gitu. Hmm. Nggak nggak sama kayak versi manhwanya. Iya iya iya. Cuman yang tadi lu bilang agak menarik sih kan orang nangkapnya karena emang yang ditunjukinnya yang apa ya sisi OP-nya Hmm. mas-mas leveling. Jadinya ketika dia munculin sifat humanisnya tuh nggak ini gitu. Walaupun sebenarnya itu tuh ada, cuman dikit banget gitu. Kayak di awal kan disebutin alasan Jinwoo jadi hunter ya karena buat bayar sekolah adiknya, karena Hmm. ibunya apa? Ibunya Ibunya koma koma, dan bapaknya hilang, bapaknya hilang. Heeh. itu kan. Terus ketika ada masalah sama adiknya dia lebih ngutamain adiknya pun itu ada sebenarnya. Cuman dibubuinnya sedikit-sedikit. Cuman gua paham kenapa ketika muncul adegan itu orang nggak ini karena ada satu bukan satu ya. Ada ciri khas yang ada di manualnya di animenya tuh dihilangin. Apa tuh? Kayak ini gue pakai patokannya di Aonohako kali ya. Di Aonohako kan ada ini, ada momen ketika mereka jadi chibi tuh. Iya. Nah, di manualnya Solo Leveling tuh ada Jinwoo ketika dia berubah jadi itu gitu, jadi versi chibi dalam artian biarpun dia dari luarnya kelihatan, keren banget gitu ya. Kayak apa? Aku paling OP dan aku adalah yang terkuat di dunia ini gitu. Tapi dia tuh ada sisi yang apa ya? Istilahnya tuh aduh apa ya? Gue bingung nyebutnya. Ada sisi culunnya yang kayak dia yang dulu gitu ketika Hmm. sebelum dapat kekuatan yang OP-nya itu Ah. tuh sempat diliatin tapi diliatinnya di bayangannya waktu Iron sama Ignis interaksinya ada tuh yang mereka seolah berkomedi gitu. Iya iya iya. Iya Nah nggak. itu eh, di manualnya ada, jadi yang versi komedinya tuh ada interaksi antara setiap shadownya sama ada Jinwoo yang jadi cibinya itu. Nah cuman di animenya tuh dihilangin jadi kayak kesan dia manusia pada umumnya tuh entah kenapa dihilangin gitu. Oh iya, iya. Gue inget ada soalnya kan kadang gue ngeliat kayak di Facebook gitu juga IG Reels gitu. Orang ngebahas edisi manhwanya karena itu gue ngeliat kayak si Beru yang tiba-tiba menciut jadi chibi gitu kan kayak padahal nih lu Hmm, tahu maksud tahu kan si Beru sekuat itu terus tiba-tiba kayak jadi culun gitu jadi chibi gitu kan ya itu sebenarnya sisi komedinya sih cuma emang iya emang ya, nggak ada di animenya sih ya. ya. Salah satu bayangannya Jinwoo yang paling iseng tuh Iron sebenarnya. Cuman di Hmm. animenya tuh nggak diliatin. Nggak diliatin. Nah, diliatinnya kayak si Iron tuh yang paling apa ya istilahnya paling barbar aja udah ya. Ya, jadi diliatin deh muncul teriak, pukul udah. Heeh. Sisi itunya nggak diliatin. Nah, sebenarnya mereka ada cara lain yang ngasih tahu kalau misalkan
Jinwoo itu masih ada sisi kemanusiaannya gitu, dalam kutip kemanusiaannya. Hmm. Di season 1 tuh ada yang tadi, yang setelah dia dapat quest yang bunuh-bunuh sampai di episode terakhir. Kan ada tiba-tiba scene di mana Jinwoo-nya berdiri terus belakangnya hitam semua tuh. Ah, Nah, itu tuh gua nangkepnya emang mereka tuh pengen ngasih tahu ketika ada Jinwoo terus backgroundnya semua itu tuh buat ngasih tahu kalau dia mulai hilang sisi kemanusiaannya gitu. hmm. Iya, iya. Cuman karena dari awal sisi kemanusiaan, dalam kutip sisi kemanusiaannya dia nggak diliatin gitu. Jadi udah Jadinya dianggap nggak ada. scene itu biasa aja. Jadi Jadi scene-nya biasa aja gitu. nggak kerasa apa-apa, nggak ada feel ya gitu kan. Betul. Sama ini sih yang gue inget sih apa? Eh ngomongin kekurangan ya. Yang di scene episode akhir ya kalau nggak salah. Pokoknya yang si Jinwoo ngidupin Mingyu yang Hmm. healer tuh. Hmm. Itu kan dirubah juga ya, yang versi manhwa sama di animenya kan. Ya, dirubah. Ya kan, kalau kalau gua nggak salah gitu banyak yang bahas kalau di versi manhwanya itu kayak si Jinwoo itu negosiasi sama si Mingyu ya itulah si healernya itu supaya dia mau di arise gitu kan. Sementara kalau di animenya tuh si Jinwoo langsung bilang aku mendengar si Ya. healer ini bilang pakailah kekuatanku dan ternyata ada yang kayak ngebahas gitu dia bener-bener pas itu dia nonton di Crunchyroll apa di mana ya gitu gue lupa itu tuh ada saya jadi katanya pas di bagian yang mana kan si Jinwoo bilang aku mendengar si healer ini bilang pakailah kekuatanku nah itu di translationnya di subtitle maksud gua di subtitle itu ada katanya tulisan Korea kecil yang pokoknya diartikannya itu pakailah kekuatanku. Oh iya kah? Nggak tahu. Di Beast Station sih kayaknya nggak ada ya. Nah, gue lupa pokoknya gue ngelihat ada yang ngebahas di Facebook kalau gue nggak salah itu pas gue lagi buka kan muncul tuh ada yang ngebahas itu katanya ada sih cuma gue nggak tahu dia waktu itu nontonnya di mana cuman ya katanya bukan kayaknya bukan subtitle dari yang ngasih ininya bukan kayak Bisession atau Crunchyroll cuma emang mungkin kayak dari si studionya tuh ngasih subtitle tapi kecil gitu kecil banget tulisan Korea kalau katanya itu bertuliskan pakailah kekuatanku makanya di situ si Jinwoo bilang aku mendengar si healer ini bilang pakailah kekuatanku nah itu kan kalau orang yang kayak gua yang tidak apa namanya memperhatikan sedetail itu ya mana ngerti gitu kan nah emang kapan dia ngomongnya gitu emang kapan maksudnya ada adegan si healer ini bilang pakailah kekuatanku gitu ternyata gue melihat ada yang ngebahas gitu pada apa di Facebook gitu kan bahkan lu Hmm. juga nggak ngeh ya Enggak, karena seingat gua tuh adegannya nggak gitu gitu. iya benar di manhwa tuh kan ya itu tadi yang gue bilang gue lihat ada yang ngebahas dari manhwanya tuh negosiasi dulu kan si Jinwoo sama healernya sampai akhirnya dia pas yang percobaan ketiga baru mau kan di arise gitu kan. Ya. Cuman kalau dibikin kayak manual pasti ntar diprotes lagi karena sisi Jinwoo yang OP-nya tuh jadi hilang. Iya, yang bisa langsung sekali arise jeber gitu. Iya, kalau di season 2 kemarin kan kelihatan tuh OP banget dia sampai bisa dengar suara mayat gitu. Iya. Nah, solo leveling tuh kayaknya yang mau dijualnya emang itunya gitu. Hmm. Emang si Jinunya tuh yang MC lagi, yang MC Sunda yang banget MC MC banget, anjir. yang MC banget gitu. Apa ya? Yang gue banget gitu. Tipikal MC OP gitu. Iya, kayaknya dibikinnya tuh mau gitu. Hmm. Jinunya apa solo leveling animenya tuh. Iya. Tapi oke lah itu mungkin dari sisi adaptasi cerita ya kita bisa tahu lah ya banyak ada perbedaan, ada apa namanya ada yang dirubah gitu kan, ada yang dipotong. Salah Hmm. satunya juga yang ada yang ditambahkan juga ya. Itu tadi Cahein. Iya, betul. Itu tambahan yang sebenarnya tidak ada di manhwanya gitu kan. Tapi saya menonton itu gara-gara Cahein. Nah, Betul, betul. tapi gini ya, kan tadi tadi kayaknya lu sempet
bahas soal visual ya. Mhm. Nah, gue tuh entah kenapa ya merasa walaupun gini, gue kan juga ngelihat yang potongan-potongan manhwanya tuh memang art style-nya tuh kan jauh ya bedanya. Menurut gue jauh sih Iya. antara art style manhwa sama si animenya gitu kan. Nah, Mhm. cuman gue merasa ini pendapat gue pribadi, visualnya anime Solo Leveling itu terutama yang season 2 ya. Yang season 1 juga sih, cuma Jinunya doang yang enggak. Gue ngerasa masih tetap ada rasa manhwanya gitu. Kalau buat gue, di mata gue. Maksudnya, dia tidak seperti anime Jepang. Dan gue masih Mhm. bisa merasakan visual karakter-karakternya itu masih ada gaya khas manhwa. Walaupun gue kan gak baca manhwa ya, kecuali yang hehehe. Itu juga dulu. Itu juga dulu, sekarang mah sudah tidak. Cuma kan gue bisa secara garis besar bisa melihat lah bagaimana gaya manhwa gitu kan ya, penggambaran manhwa yang Mhm. berbeda gitu kan daripada manga. Nah, gue masih bisa merasa kayak Solo Leveling ini ya Korea dari si visual karakternya, entah kenapa gitu, gue masih bisa melihat itu. Nah, kalau menurut lu gimana? Apakah memang lu kan sebagai ya pembaca manhwa juga dan emang anime yang lu tonton banyak gitu kan, pasti visual style apa art style itu yang lu perhatikan juga pasti banyak gitu kan. Nah, apakah menurut lu make sense gitu dari apa yang gue bilang gitu? Si visualnya menurut gue masih kerasa karakter-karakternya masih kerasa Korea banget, dan ini terutama untuk karakter-karakternya tuh kerasa apa ya? Yang cewek terutama ya. Gue melihatnya kan kalau manhwa tuh emang ciri khasnya tuh kayak walaupun dia supporting karakter tapi tetap cakep gitu. Kalau gue Mhm. ya kan maksudnya Betul, kalau betul. gue lihat berapa manhwa dibandingkan kalau kayak di manga kan eh ya tergantung art style sih sebenarnya kalau manga. Cuman biasanya karakter-karakter yang supporting yang kayak cuma muncul sekali doang tuh ya dibikin biasa aja gitu. Bahkan kadang mukanya tuh nggak ada gitu kan. Mhm. Cuma mulut doang gitu kan ya biasanya. Matanya tuh nggak ada gitu kan. Cuma ini ya gue melihatnya kayak di Solo Leveling ini karakter-karakter yang apa namanya? Yang bahkan kayak muncul sekali-sekali pun dibikin cakep gitu ya, ceweknya yang cowoknya juga masih terlihat keren. Makanya gue bisa menilai ini Solo Leveling ini animenya tuh masih visualnya kerasa khas manhwanya kalau buat gue gitu. Mhm. Apakah menurut lu make sense atau lu punya pendapat lain gitu soal si visual karakternya ini? Gue sorry, gue setuju sama yang soal ininya sih, yang karakter cewek. Hmm. Karena emang sebenarnya kalau paling gampang kelihatan dari bentuk postur badannya sih, Hmm. lebih lebih berisi gitu. Iya. Sementara kalau di eh, stylenya Jepang tuh biasanya ada memang yang berisi gitu, cuman biasanya eh apa ya, semua gitu. Kalau misalkan ketika emang style karakter ceweknya berisi ya semuanya berisi. Cuman kalau di Solo Leveling kan campur tuh, walaupun gimana ya gue nggak gambarin deh. Walaupun kalau bagian tengahnya, tengahnya itu khas ya manhwa banget gitu. Emang salah satu yang khas di manhwa tuh penggambaran di ceweknya. Kalau di karakter cowoknya sebenarnya yang harusnya beda banget tuh Jinunya harusnya. Nah, Karena karakter sampingannya emang beberapa tuh ngambil referensi dari desain karakter Jepang gitu. Kayak contohnya yang Api. Itu kan mirip sama oh, ya yang desainnya karakter Bleach kan? ya, Bleach. yang Hunter Api itu kan yang arah Hunter yang S. Oh, iya iya. Ya gue lupa namanya Bleach siapa. apa? Bleach apa ya? Pokoknya ada manga Jepang yang karakternya mirip kayak gitu. Kalau nggak salah Bleach ya. Terus beberapa karakter. Oh mungkin salah satu satu lagi yang beda sekalinya dia ada karakter cowok tuh kalau kekernya tuh gede banget gitu. Benar, benar. Kayak yang itu kakek-kakek yang kepala hunter. Iya. Si Go kalau nggak salah Go ya namanya ya. Iya, itu. Jadi Nah, emang secara style tuh sebenarnya masih ada, cuman memang yang
karakter cowok khususnya Jinwoo tuh agak beda. Cuman kalau gua nggak salah tuh emang Solo Leveling tuh ada versi manganya juga kalau nggak salah. Hmm. Dan yang versi manganya tuh emang style karakternya agak beda. Mungkin karena ini yang garap eh, studio Jepang, biarpun apa ya ada orang Korea yang di situ, cuman mereka mungkin pakai patokan stylenya yang versi manganya karena mungkin yang laku di Jepang tuh yang versi manganya gitu. Ya, lebih bisa diterima ya. Karena kan biarpun mereka tayang secara global bukan rahasia rahasia ini apa bukan rahasia lah kalau mereka target utamanya pas market Jepang dulu gitu. Masih Jepang ya. Udah rahasia umum lah. Iya, 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 iya. betul. Tapi emang iya ya, apa dan gue ngeliat juga perbandingannya tuh yang untuk karakter ceweknya aja ya, antara di Mhm, manhwa sama di animenya. Eh bahkan yang kayak supporting yang apa? Yang party yang rank A tuh yang dia kejebak di orc tuh. mhm, Itu kan maksud gua karakter-karakter ceweknya tuh didesain jadi lebih cakep juga kan di animenya menurut gua. Karena kalau di yang manhwanya tuh biasa aja gitu, kelihatannya mah biasa aja. Terus ya asetnya dibuat agak lebih besar gitu kan ya. Di versi animenya. Yang kentara banget kan ada tuh si Chahaen tuh yang dia lagi mhm. tiduran, yang dia lagi rebahan tuh yang habis ketemu Jinwoo yang apa? Yang si Jinwoo nggak bau gitu kan, nggak bau hunter. Yang Aha, Jinwoo-nya masih jadi apa? Penambang. Kalau nggak salah kan ya. itu si Cahayanya itu ada scene dia rebahan di kamarnya kan. Mhm. Nah itu kan ada yang gue ngeliat ada yang bikin perbandingan tuh ya ya asetnya di anime dibikin lebih besar. Dan tapi yang lain juga karakter yang lain juga cuma gue di sini buat tidak membicarakan aset ya. Bukan itu ya intinya tuh bukan itu cuman memang yang gue lihat eh, mungkin karena memang guanya juga bisa dibilang ini Solo Leveling ini adaptasi anime pertama yang gue tonton dari manhwa. Jadi gue nggak punya referensi gitu. Yang lain ya untuk kayak apa adaptasi-adaptasi anime apa ya adaptasi anime yang diambil dari manhwa tuh gue nggak punya referensi gitu sebenarnya. Tapi ya gue melihatnya si Solo Leveling ini visualnya itu apa namanya masih kerasa manhwanya terutama yang ceweknya gitu. Nah itu kan tadi visual. Terus mungkin bahas ini kali ya. Gue mau bahas soundtrack, tapi gue soundtrack jujur gue cuma dengerin satu lagu doang. Ini opening season 2. Iya, Lisa. Gue mungkin yang kayak opening season 1 denger, tapi denger sekilas doang gitu. Denger sekilas pas lagi nonton aja. Soalnya gue pas nonton tuh kan waktu itu gue skip intro gitu. Pas ending kan Mhm. udah otomatis kalau di Netflix kan pas lagi ending tuh misalnya ada episode berikutnya gue bisa langsung klik untuk next episode gitu jadi ending juga gue nggak dengerin nah yang bener-bener gue dengerin dan emang langsung ke hook sama gue tuh ya lagunya Lisa yang Reawaker yang opening season 2 gitu. Nah lu gue yakin lu pasti dengerin semua ya untuk opening dan ending dari season 1 sama season 2 kan. Mhm. Nah menurut lu eh nih apa perbandingannya aja misalnya kayak opening si Solo Leveling itu bagusan yang mana season antara season 1 dan season 2 menurut lu. Terus juga endingnya juga bagusan yang mana. Nah kalau lu kan kayak misalnya yang di konten kita yang best of season itu kan untuk best soundtracknya lu mengambil dari si apa cuplikan opening dan ending di animenya kan yang 2 menit itu. Nah, mungkin lu bisa ngebandingin juga gitu, say. Kalau lu inget ya, menurut lu dari segi lagunya dan dari segi ya kita bisa bilang previewnya lah ya atau MV-nya gitu kan yang untuk opening dan ending di animenya itu gimana? Kalau misalkan patokannya cuma yang anime doang ya, gue lebih Ya. suka yang season 1 sih sebenarnya. Karena eh, yang season 1 tuh openingnya nggak spoiler. Karena itu adegannya original. Hmm. Jadi Terus,
Ya, Apa jadi emang dibikin khusus buat opening tapi tidak menceritakan apa yang terjadi di ceritanya gitu ya. ya. Kalau lu ingat kan, lu nggak lihat ya? Di Nggak soalnya li- di nggak opening lihat. opening season satu tuh ada battle yang di pinggirannya bangunan-bangunan perkantoran gitu. Terus lawannya monster warna biru. Nah, itu kan nggak ada tuh di season satu. Hmm, ya nggak ada sih Dan emang. secara animasi gue lebih suka opening season satu karena secara lagu tuh lebih bisa didengerin gitu karena yang season 2 tuh entah kenapa ke gue nggak masuk aja gitu liriknya. Suara Lisanya ketinggian, suara Felixnya mendem. Itu nggak tahu dari beat stationnya atau emang ketika mereka recording gitu karena di versi YouTube sama YouTube musik tuh gue dengernya sama gitu emang suara Felixnya tuh mendem. Gue nggak tahu itu kenapa. Makanya nggak terlalu masuk tapi secara animasi ya sama masih yang season satu sih. Jadi kalau ngomongin animenya doang, gue lebih suka opening season satu walaupun kalau misalkan mau bilang lagu tentang solo leveling gitu yang paling gue suka yang mana gue lebih suka lagu yang dipakai di promosionalnya mereka ketika diumumin solo leveling mau jadi anime. Beda itu ya lagunya ya. Beda, gue lebih suka yang itu lagunya, animasinya pun gue lebih suka yang itu sebenarnya, yang Ah, PV-nya iya, iya. Walaupun yang itu cuma buat promotional video aja kan, nggak masuk ya sebagai opening ending ya di animenya ya. Baik season 1 maupun season 2 ya. itu. Itu. Cuman kalau yang lagu promosional itu spoilernya lebih parah karena Oh. dia ngerekap dari awal sampai tamat. Promosi tapi spoiler apa ending. Gimana? Soalnya kalau nggak salah promosionalnya tuh rilis beberapa beberapa waktu setelah chapter terakhir manuanya rilis gitu. Karena kan yang Ah, tamat terakhir manuanya kan. iya, iya, iya. Jadi dibikin buat itu kalau nggak salah, buat memperingati tamatnya manhwa. Sama sekaligus ngasih tahu kalau animenya mau tayang gitu. I see, I see. Ya, gitulah. Soalnya gue ini apa, karena gua nggak ini aja sih, apa, nggak ngedengerin lagu opening ending yang lain. Maksudnya gue cuma dengerin yang opening season 2 doang gitu kan. Padahal biasanya sih gue untuk mencari di konten kita yang best soundtrack di musim itu, gue pasti akan mencarinya dari ini apa, yang ngecek Spotify gitu kan ya. Gue cari Hmm. di My Anime List opening dan endingnya tuh lagunya siapa, punyanya siapa gitu kan. Pasti dari anime yang daftar anime yang gue tonton, pasti gue mencari dari situ dulu gitu kan. Nah cuman ini gue lupa yang season kemarin tuh. Oh, season kemarin tuh kalau nggak salah gue karena langsung nentuin ya. Gue tuh udah langsung nentuin si Aimer ya kalau nggak salah ya. Ya, Yang awalnya. openingnya Ameku Takao tuh. Makanya gue nggak dengerin yang lain gitu. Dan pas waktu gue nonton Solo Leveling season 1 kan pas udah tayang season 2. Jadi makanya gue eh, dalam tanda kutip gue nggak punya keharusan untuk mendengarkan secara penuh opening dan ending season satunya. Sementara yang season 2 karena waktu gue dengerin sekilas yang season 2 itu lagunya Lisa itu langsung ke hook, makanya gue dengerin fullnya. Nah endingnya ya karena itu tadi kalau di Netflix itu ketika nonton dan ada episode lanjutannya itu bisa langsung next episode, atau kalau misalnya nggak ada pun pasti ya langsung kayak pilihannya ya back back to menu gitu istilahnya. Jadinya gue nggak Mhm. mendengarkan, dan karena gue dari awal udah nentuin gue mau untuk best soundtracknya gue ini aja openingnya Ameku Tako, makanya endingnya season 2 gue nggak dengerin gitu. Aduh, bentar, bau mie anjir. Lagi enak-enak apa kita ngebahas soal leveling, tuh wangi Indomie ini, aduh bikin lapar aja. Oke, nah terus nih ya, eh dari lu deh, lu ada nggak sih waifu di solo leveling gitu? Ya kalau misalnya pun nggak ada di animenya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya emang ada di animenya oke boleh. Kalau gua kan udah jelas ya, Cahein gitu ya. Itu mah aduh udah absolut banget lah. Kan
Ya mungkin teman-teman ada barangkali yang belum dengerin yang konten best of waifu gua kan di musim winter kemarin itu Cahain. Gue di situ kan menjelaskan juga kalau gue itu punya referensi waifu sebenarnya. Yaitu adalah karakter cewek blonde. Cuman sejauh ini yang menjadi waifu gua yang dengan referensi gua itu baru Cahain. Makanya Mhm. gue di musim kemarin tuh udah absolut banget best waifu gue Cahain. Dia juga yang menjadi alasan gue nonton Solo Leveling yang tadinya gue tuh kekeh nggak mau gitu. Gue nggak mau nonton sebenarnya gitu. Kekeh, tapi gara-gara dia, gara-gara Cahain, kita bisa bikin episode satu ini. Benar-benar. Iya kan? Coba kalau saya tidak mengenal, bukan tidak mengenal, saya tidak tertarik dengan Cahain. Pasti episode satu kita tidak mungkin membahas Solo Leveling. Yang untuk season 4 ya. Nah, lalu dari lo ada nggak sih si waifu-nya gitu di solo leveling ini? Bentar, gue harus ngecek dulu, gak lupa sebenarnya. Oke, berarti nggak ada di ininya, nggak ada di animenya. Ada. Oh, Kan, namanya ngecek namanya. ya gue kan berarti harus nge-compare sama ingatan gue yang versi manualnya kan. Ah, iya iya iya, Soalnya kan ada beberapa yang di glow up tuh. bener sih. Ya itu tadi yang gue bilang kan makanya kelihatan lebih cakep di versi animenya dibandingkan manhwanya gitu. Bentar. Loh, kok beda namanya? Bentar. Lah, bisa gitu. Walaupun kalau ngomongin karakter cewek ya, kan banyak yang gue tuh ngelihat kayak siapa sih yang karakter cewek yang awal tuh yang healer tuh yang di season Oh, satu yang ah, menemani Jinwoo ketika dia lagi cupu-cupunya tapi Johi, Johi. Johi ya tapi seolah-olah dilupakan oleh autor dan akhirnya kan Jinwoo-nya sama Cahain gitu kan. Oh, ini ada. eh Siapa tuh? Jadi kan ada tiga. Terus sebenarnya punya tiga perspektif yang agak beda nih. Kalau misalkan lihat versi animenya, gue setuju. Kalau misalkan gue lebih tertarik sama yang healer yang pertama. Hmm. Nah, cuman kalau versi game, kan ada tuh gamenya tuh. Nah, kalau game gue entah kenapa versi game tuh, lu tahu ini nggak yang pakai kacamata Bora, yang yang di dia sadar kalau Jinwoo tuh nyembunyiin kekuatannya. iya 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 yang di party rank A itu kan yang di orc Ya, yang pakai baju hitam putih tuh. ya. Ya Nah, ya di ya. versi gamenya tuh dia bagus, desainnya lebih Ah, menarik. Nah, cuman kalau misalkan dibilang dari keseluruhan, yang pertama kali gue tertarik tuh ini Park Hae-jin yang ikut waktu di Elf. Park Hae-jin. Oh, yang rambut panjang. Ya, Yang iya 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 iya, itu di itu dia party rank A juga bukan sih? Yang di orc bukan ya? Beda ya, beda orang ya? oh iya dia rank A juga Ya enggak maksudnya bareng sama. yang orc yang kejebak di orc itu yang ngasih yang nitip catatan ke Jinwoo bukan ya? Bukan dia ya? Beda orang Oh, ya? bukan, beda. Oh iya ya, tapi gue inget ya ya, gue inget yang bareng sama teman adanya Jinwoo juga kan itu di Elf itu. Ya, paling Iya. gampang yang itu sih. Ah iya ya. Itu sih kalau dari gua. Kalau patokannya dari manual ya, berarti ya itu Park Hae-jin. Hmm. Ya, oh ya berarti lu ya maksudnya ada beberapa apa istilahnya karakter cewek yang menarik perhatian lu, tapi tergantung dari yang versi apa gitu ya. Mhm. Ya, ada yang misalnya kalau yang game si ini, kalau yang manhwa si itu, kalau yang apa namanya anime si itu gitu kan. Ya pokoknya ada Ya, beda-beda lah gitu. Kalau gua kan ya karena gua gamenya juga nggak main sih karena apa ya waktu itu emang kayak udah mulai mengurangi
juga gitu kan, game-game gacha gitu. Walaupun kadang tuh gue kayak kalau ada game gacha baru kan, gue cobain dulu main seminggu lah atau cuma 3 hari, ntar udah gitu kan. Nah ini kalau solo leveling mungkin karena pada waktu itu gue bener-bener belum tertarik ya. Kan Mhm. munculnya itu sebelum season 2 nggak sih gamenya tuh? Gamenya tuh muncul di apa ya? Satu episode terakhir season satu kalau nggak salah. Nah Seminggu setelah episode terakhir. ya itu kan gue sama sekali belum tertarik kan untuk Aha. nonton solo leveling, makanya gamenya pun kayak orang-orang rame, temen gue juga yang ngikutin manhwanya juga apa namanya main gamenya, gue malas lah gitu kan. Gue nggak tahu juga ceritanya dan ya gue nggak ngikutin manhwa gitu kan, ya udahlah gitu, nggak gue cobain gitu. Makanya gue nggak tahu, walaupun katanya lama-lama si gamenya ngebosenin juga karena terlalu repetitif ya gameplaynya ya. Ya, cuman bagusnya ya game tuh ada beberapa hunter yang di manhwa sama novelnya tuh cuma disebut namanya, nggak ada visualnya gitu. Tapi di game tuh ada visualnya, Oh di kayak hunter-hunter yang dari Eropa, dari Amerika. ya dimunculin lah ya gitu. Mhm. Biasalah expand, bukan expand, memperdetail lore tapi di luar medium utama. Oh, berarti emang apa kalau di manhwanya pun hunter-hunter yang kayak Amerika sama Eropa emang nggak cuma disebut doang gitu, emang nggak muncul gitu di manhwanya. Yang muncul tuh cuman yang Beberapa nama hunter aja. nasional, ya, hunter nasional sama S doang. Yang di Hmm, episode terakhir ada tuh, dimunculin satu-satu. iya ya, si siapa sih itu ya? Yang Iya, iya, iya. Andre ya, Andre apa siapa tuh namanya yang Amerika tuh, lupa gua. lupa gue sebenarnya. Iya, padahal lu fanboy ya, tapi tetap lupa ya namanya. Gitu. Cuman deh, kan lu tertarik solo leveling karena Cahayan nih. Nah, Iya, buat orang yang masuk ke solo leveling karena satu karakter, nah kalau muncul ini enggak sister leveling, apa? sister Sister leveling, adenya. tahu ternyata Kenapa emang? lu non- lu nontonin nggak? Nontonin. Kan dia ada versi ininya kan. Jadi sebagai konteks sedikit sister leveling itu fun banget sebenarnya. Cuman Oh, POV-nya tuh dari sudut pandang adanya. hahaha. Enggak sih. Nah, di situ Jinwoo-nya tuh dibikin sesuai apa yang apa ya penonton animenya pingin gitu loh. Enggak. Makanya disebutnya sister leveling. Hmm, Nggak nyampe ke lu. enggak nyampe. Gua nggak tahu, malah nggak tahu gua. Oke. Eh, itu tapi apa? Dubbingnya Inggris bukan sih? Enggak, bukan. Inggris ada, Indo ada. Oh, tapi dari scene animenya apa bukan? Sin animenya cuman didap ulang dengan cerita mereka sendiri gitu. Gue pernah ada lihat. Ya, gue pernah ada lihat. Gue pernah. Pas di apa? Yang scene gue lupa Rumah scene. sakit. Enggak bukan di rumah. Tapi yang udah Oh. season 2, udah season 2. Cuman gue lupa yang mana, tapi kayak gue cuma ngeliat sekilas doang karena ini apaan sih, kata gue dubbing ulang tapi percakapannya kemana-mana gitu maksud gue. Aneh gitu. Akhirnya apa ya, karena aneh itu makanya gue nggak gue tonton gitu kan. Apaan sih gitu. Tapi ya itu apa kadang tuh muncul muncul di kan gue kadang suka di Facebook ya, gue masih masih main Facebook ya, walaupun kayak cuma kadang ngelihat reels doang sekilas gitu kan, atau ngelihat TL Facebook kan. Sekarang gue ya gara-gara mungkin gue suka nonton eh anime, apa potongan-potongan anime gitu di reels. Jadi kan si TL Facebook tuh kadang suka potongan manga atau segala macem kan. Nah itu kadang suka nongol gitu kan. Ya Mhm. itu apa? Gua nggak tahu itu kalau itu ternyata itu sister leveling yang lu maksud gitu. Tapi gue pernah lihat emang ada. Cuman kayak apa sih gitu maksud gue. Gue kira kayak ini orang iseng aja bikin bikin apa? Ngedabing ulang gitu. Ternyata emang
Emang itu yang lu maksud? Iya, dia sampai punya key-nya sendiri loh. Kalau lu cari di Google muncul loh itu langsung. Wah, anjir. Narik, narik, narik. Tapi gue juga jujur ya, sekarang maksudnya sampai sekarang pun gue bingung kenapa gue bisa akhirnya nonton Solo Leveling gara-gara cahain doang. Padahal maksud gue kan ya bisa aja, maksudnya gue kalau emang cuma gara-gara cuma pengen lihat cahayanya doang ya gue ngeliat cuplikannya aja gitu, nggak perlu nonton dari awal sampai tamat season 2 gitu maksud gue. Mhm. Iya sih, iya sih, harusnya gitu ya. Iya ya kan, iya kan. Tapi kenapa gue juga bingung, kok bisa ya, maksud gue gini, gue punya preferensi gitu, Hmm? yang dari awal tadi gue udah bilang kan gue nggak begitu suka sama yang dungeon muncul di dunia nyata dan sejenisnya. Tapi kok bisa gue akhirnya nonton Solo Leveling gitu dari awal sampai selesai gitu maksud gue, sampai selesai season 2. Walaupun ya mungkin karena gue merasa itu tadi apa, gue merasanya sih seru sih, apa, terlepas dari dia itu apa, terlepas dari hal yang gak gue suka dungeon di dunia nyata, tapi overall ya itu tadi gue suka, menurut gue seru, terutama yang season 2 kan emang banyak battle ya kan. Mhm. Dari situ ya apa, kalau season 1 tuh gue agak lupa deh. Season 1 lebih fokus ke penjelasan ya kalau nggak salah ya, sama si Jinwoo-nya yang mulai mulai berubah jadi ganteng itu kan. Ya, season 1 tuh apa ya? Bisa dibilang tahap levelingnya lah. Nah, Masih tahap diliatin dikit. levelingnya, iya ya. Pas season 2 kan udah, saya sudah tampan dan berani. Tampan dan berani. Oke, ada lagi nggak yang bisa dibahas ya dari animenya ya? Dari lu ada tambahan nggak? Gini, biarpun gua mau koleksi bukunya, bukan berarti gua orang yang akan bilang kalau Solo Leveling adalah manhwa dengan cerita terbaik. Oh tentu tidak. Ya, karena masih ada yang lebih baik. Enggak, karena gini, apa ya? Menurut gua Solo Leveling sama Demon Slayer itu sebenarnya 11-12. Karena di gendong visual, story-nya tuh gak terlalu bagus-bagus amat gitu. Dalam Hmm, artian bukan story yang sulit untuk dipahami gitu. iya Jadi iya. ceritanya tuh apa ya? Benar-benar mudah dipahami gitu. Bahkan nggak lu baca subtitlenya gitu, lu cuma lihat gambarnya dan merhatiin mereka ngapain pun udah paham gitu soal ceritanya. Karena menu utamanya tuh di battle-nya. Cuman Hmm, alasan gua sampai mau ngoles itu karena gua suka yang tadi dalam kutip sisi kemanusiaannya itu gitu. Karena ya. ada apa ya? Kan biasanya kalau di cerita eh yang lain, biasanya kalau ketika MC-nya udah makin jauh makin OP tuh sudut pandang dia di dalamnya tuh nggak diliatin kan. Hmm, Nah di Solo Leveling yang manhwa sama novelnya tuh gue lihat kalau itu masih diliatin gitu. Jadi yang bikin gue tertarik sama Solo Leveling itu bukan battle ataupun ceritanya yang sebagus itu, tapi karena ada sisi humanisnya yang ke gue pribadi karena gitu. Karena kan dia fokusnya di keluarganya dia kan. iya iya iya. Oh iya bener. Gitu sih. Soalnya ada juga gua ngelihat, ini mungkin spoiler ya, kayak yang sekolahnya adenya diserang ya kalau nggak salah, si adenya di Hmm? apa, lebam tuh pipinya tuh karena dipukul kan kalau nggak salah. Langsung si Jinwoo-nya marah besar gitu. Emang bagus sih, maksudnya ya kan alasan dia berusaha ngalahin Raja Iblis di tower lantai 100 kan supaya ibunya kembali gitu, supaya dapat elixir Iya, dan ibunya iya, hidup, istilahnya hidup kembali gitu kan. Nah itu kan ya, I mean, di itu sisi kemanusiaan si Jinwoo gitu. Dia berjuang iya. demi keluarganya gitu kan, untuk ibunya gitu ya. Ayahnya menghilang entah kemana sebagai anak laki-laki pertama dari sandwich Hmm. generation. Oh enggak, bukan. Sebagai anak laki-laki pertama
yang mana dia punya ibu yang dirawat dan punya adik perempuan yang cantik dan masih sekolah. Dia harus melindungi mereka berdua gitu. Makanya itu kan dari sisi ya harusnya penonton penonton ya. Berarti. Harusnya orang-orang tuh bisa melihat gitu kan bahwa ini si Jinwoo tuh masih ada sisi kemanusiaannya karena dia selama ini berjuang mati-matian mengalah apa naikin level lawan musuh segala macem itu untuk menyelamatkan ibunya dan untuk membayar sekolah adiknya gitu kan yang sudah jelas sebenarnya ditampilkan di animenya tapi orang-orang mungkin lupa makanya pas adegan Jinwoo nangis ketika ibunya sadar ya banyak Mhm, yang nggak suka gitu di betul. sisi di momen itu ya itu tadi ya jadi kita akhiri sampai di sini ya karena tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi mengenai solo leveling gitu kan. Nah, sebagai penutup nih, menurut lu apakah memang solo leveling overall ya kalau lu kan dari yang baca manhwa, baca manga, baca novel sama nonton animenya, secara overall apakah menurut lu solo leveling tuh sebagus itu? Eh enggak kalau kata gue. Apa tuh? Kalau visual sama animasi oke, memang karena ya nggak salah lah ya, yang garap A1 gitu dan staff yang diambilnya pun bisa dibilang staff utamanya mereka gitu, orang-orang yang pernah ngerjain SAO, IP utamanya mereka gitu. Hmm. Jadi wajar kalau secara eksekusi visual dan animasi bagus. Cuman kalau soal cerita, eh, apa ya, solo level itu ibarat kayak ini kalau di manga tuh apa isekai isekai biasa. Jadi ada banyak loh solo leveling lainnya di dunia permanuan tuh. Hmm. Jadi Another Sung Jinwoo tuh banyak dan yang secara building karakter lebih bagus pun banyak dan kalau misalkan kan yang beberapa orang suka keluhin tuh terutama orang yang gak terlalu suka sama solo leveling karena semua karakter tuh cuma pajangan gitu karena yang utamanya cuma Jinwoo doang gitu. Nah di manual lain yang temanya sama tuh ada yang karakter lain tuh tetap dibahas gitu. Jadi kalau dibilang apakah secara overall solo leveling sebagus itu ya menurut gue sih enggak. Dia tuh kalau harus kasih angka 1 sampai 10 mungkin gua kasih di 7,5 gitu untuk overallnya ya karena poin tertingginya tuh ya cuma di animasinya dong sama Hmm. visual. Oke, oke. Itu dari pendapat dari Seiyu. Kalau dari gua, ya tadi kan gua emang jelas ya anime doang. Dan untuk yang season 2 gua bilang tadi kan memberikan nilai 9/10. Karena memang kalau dari segi animenya, animasinya, battle-nya terutama dan visualnya, gue puas sama apa yang diberikan A1 ya, A1 Pictures ya. Tapi itu tadi, karena gue pertama nggak ada referensi dari manhwa dan novel terkait ceritanya. Yang kedua, gue nggak ada referensi dari manhwa lain yang diadaptasi menjadi anime. Makanya gue mungkin untuk penilaian ini ya murni murni karena memang gue kurang referensi aja. Tapi ya apa yang gue rasakan ketika nonton season 1 sampai ke season kedua solo leveling ya gue puas gitu. Yang makanya gue dari tadi udah bawel banget ngomongin ini terus kalau gue sebenarnya nggak suka sama tipikal tema yang seperti solo leveling tapi akhirnya gue nonton walaupun gara-gara awalnya gara-gara cahain tapi ternyata gue bisa menikmati keseluruhan anime solo leveling dari season 1 sampai season 2 makanya untuk gue yang hanya nonton animenya gue bisa bilang oke, solo leveling bagus tapi kalau untuk misalnya untuk cerita segi cerita gue akui memang banyak dari di manga sendiri emang banyak yang tipikal kayak gitu walaupun kalau yang di manga kan biasanya kayak dari awal tuh langsung OP gitu sementara kalau misalnya solo leveling kan
dia kerasa ada progresnya. Bagaimana dia dari yang tadinya hunter rank E yang cupu banget sampai dia berprogres leveling sampai akhirnya dia menjadi tampan dan berani gitu kan, jadi kuat banget gitu ya. Itu kalau dari referensi gue yang membaca isekai yang mirip-mirip walaupun nggak yang tipikal dungeon muncul di dunia nyata dan sebagainya, yang emang murni isekai gitu ya, gue bisa bilang untuk cerita sebenarnya masih oke-nya tuh karena si Jinwoo-nya tuh terlihat dari progres dia level up-nya dari yang tadinya cupu menjadi kuat gitu loh. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk episode berapa? Episode 1 season 4. Baru mulai udah lupa. Baru mulai season 4 gitu kan. Masa udah lupa ya. Ya maklum ya, kita sudah berapa bulan bukan vakum sih, berapa bulan istirahat karena kemarin apalagi awal tahun gue juga lumayan sibuk dan ada Ramadan dan Lebaran juga kan, jadi udahlah mending sekalian habis Lebaran aja gitu kan ya. Ya gitulah, jadi solo leveling kan gue bilang Pokasi Podcast kembali season 4 insya Allah tahun ini 2025. Kami akan membawakan pembahasan-pembahasan yang tentu saja kami kuasai. bukan yang lagi rame di media di mana-mana ya yang kami bahas, tapi kami bahas yang memang kami kuasai saja. Dan mau kita bahas. Dan mau kita bahas. Soalnya daripada kami so tahu cuma pengen ikutin tren, mendingan ya yang kita jelas tahu atau kita jelas ikuti dan mau bahas aja lah gitu ya. Oke, kalau begitu sebelum gua tutup, jangan lupa buat teman-teman yang di YouTube ya untuk like, share dan subscribe channel Pokasi Podcast dan juga komen bagaimana pendapat kalian tentang solo leveling. Silahkan langsung komen aja. Dan buat teman-teman yang mendengarkan di Spotify dan Apple Podcast, silahkan di follow Pokasi Podcast dan juga jangan lupa di share kalau misalnya emang kalian suka sama pembahasan kami kali ini dan pembahasan yang lain mungkin kalian pengen dengerin juga. Silahkan langsung ke YouTube, Apple Podcast dan Spotify. Dan juga tidak lupa untuk follow kami di media sosial ya. Kami punya Twitter dan sekarang X ya namanya ya. Kami punya X dan Blue Sky di @pokashipodcast, itu disatuin ya. Walaupun belakangan lagi jarang gue aktifin, tapi mudah-mudahan setelah ini bisa gue aktifin. Dan tentu saja untuk media sosial utama kami ada di Instagram di @pokashi.podcast. Jangan lupa di follow dan di share konten-konten yang ada di IG kalau misalnya teman-teman emang suka sama konten yang kami konten yang kami keluarkan atau kami bahas ya. Oke, kalau gitu gue Faiz Riunyan dan Orbit Leveling pamit. masih leveling ya. Nanti besok udah gak leveling lagi soalnya. Kalau gitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Pokasi Podcast. See you again and have a nice day guys. Bye bye.